Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Sebentar. Ya, hari kita bimbingan ya. Mohon maaf saya terlambat masuk tadi. Ya, karena ada perlu. Sebentar. Oke, silakan siapa yang dulu itu konsultasi silakan. Buka itu apa videonya si Nazaria mana? Dah. Oke, silakan Nazaria yang Safira dan Ya Putri Nilu. Pak, saya boleh izin duluan nggak, Pak? Soalnya Silakan. mohon maaf masih ada rapat, Pak. Boleh izin duluan nggak? Silakan. Ya, baik, Pak. Sudah kelihatan belum ya, Pak? Pak, sudah kelihatan ya, Pak? Mana? Udah. Ya. Ya, ini lanjut ke bab 2 saya, Pak. Kemarin apa perubahannya? Kemarin perubahannya itu, Ada berubah nggak? ini kemarin kan sudah setuju Bapak masuk bab 2, jadi saya tampilin bab 2-nya, Pak. Iya, oke. Landasan teorinya ini pengertian mengenai NPL atau kredit macet. Ada beberapa dari penulis. Lalu, Referensinya tahunnya berapa terakhir? oh iya, ini Pak saya belum ganti, ini udah lama banget sih. Harusnya 2012 ya Pak yang paling lama ya. 2012. Iya baik Pak, dari ini saya ganti. Lupa saya close WhatsApp-nya deh. Lalu di Jadi sini. bisa saya juga tuh NPL. Oh dari Bapak ya, ada ya Pak? Ada ke NPL desa. Iya baik Pak, nanti saya tambahkan. Lalu di sini Catat dong. apa Pak, maaf? Dicatat lah, kamu catat lah. Catat Oh. di notes. Oke. Note-nya saya ada di ini sih Pak, tulis tangan langsung. Lalu ini apa? Kategori NPL dibagi menjadi 5. Lancar, tidak ada tunggakan, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, sama macet. Lalu yang turunannya lagi ada rumus menghitung NPL. NPL di bawah menurut ketentuan BI, NPL itu harusnya 5%, di bawah 5%. NPL rumusnya kredit macet dibagi total kredit dikali 100%. Rumus NPL itu kalau bisa jangan BI dulu, dari buku dulu, ambil dari buku. Oh. Buku perbankan yang di MPS kan ada bahasa Inggris tuh. Baik Pak. Buku perbankan. Nah, itu ketentuan itu terakhir tuh. Kalau kamu rujuk buku-buku perbankan ada di Pusaka IPS, buku wajib bahasa Inggris itu. Lalu kamu kasih tahu ketentuan di Bank Indonesia mengacu ini juga NPL-nya mirip ya, itu sama gimana ya. Baik Pak. Yeah. Lalu yang kedua penjelasan mengenai net interest margin atau NIM.
Di sini ada menurut Christian tahun 2016, lalu Sukirno penjelasannya mengenai NIM, lalu yang kedua adalah rumus menghitung NIM sendiri, yaitu pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif dikali 100%. Selanjutnya, yang ketiga adalah loan to deposit ratio atau LDR. Di sini pengertian menurut Riyadi 2015, lalu menurut Kasmir 2014. Selain itu, di sini dijelaskan LDR itu sekitar 80% sampai dengan 110%. Semakin tinggi LDR, maka semakin bagus. Lalu, di sini penjelasan rumus menghitung LDR, yaitu jumlah kredit dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Menurut Heze 2018, jumlah kredit adalah total saldo kredit. Kredit ada tiga penyaluran, yaitu kredit kepada bank lain dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan, kredit kepada bank lain dengan tujuan untuk pembiayaan bersama, dan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga lainnya. DPK atau dana pihak ketiga yang diterima di sini ada 8 dijelaskan. Lalu yang keempat adalah BOPO, biaya operasional pada pendapatan operasional. Di sini dijelaskan BOPO menurut PBI, BOPO yang baik adalah di bawah 90%. Lalu di sini ada juga rujukan dari menurut Pelo tahun 2012, Tristining Tias dan Mutahir 2013, serta Lestari dan Widiawati dan Murti di 2015. Lalu di sini ada rumusnya untuk menghitung BOPO, yaitu biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Lalu di sini juga dijelaskan dari SEBI-nya atau Surat Edaran BI. Yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Di sini saya menyadur dari Kasmir 2016, Heri 2016, Fahmi 2012. Rasio profitabilitas semakin besar semakin baik karena menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Lalu di sini ada jenis-jenis atau macam-macam rasio profitabilitas, yaitu rasio profitabilitas bersih, margin bersih, dan margin kotor. Di sini lalu ada rumus menghitung profitabilitasnya, yaitu untuk margin laba kotor, rumusnya penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan. Untuk laba bersih, pendapatan setelah bunga dan pajak dibagi penjualan. Lalu di sini yang turunannya lagi ada tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Menurut Kasmir tahun 2016 ada 4 tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas itu, yaitu untuk mengukur dan menghitung laba perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun yang sekarang. Yang ketiga adalah menilai perkembangan laba dari tahun ke tahun. Lalu yang keempat, menilai laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Oh, ada 6 ya, Pak. Yang kelima, mengukur produktivitas. Yang kelima, produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Sedangkan yang terakhir adalah mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Lalu di sini ada manfaatnya. Menurut Kasmir di tahun 2016 ada 5 poin. Sedangkan menurut Heri di 2016, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas ada 8 poin. Nah, lalu di sini saya meringkas tabel ikhtisar penelitian terdahulu. Halo. Iya, Pak. Boleh gini yang judul di atas nomor koleksi judul ini. Yang di atas kenapa, Pak? Maaf.
di kolom itu kamu koreksi itu nomor. Terus penelitian itu nama dan tahun, nama peneliti dan tahun. Oh, ini Pak, sudah. Bukan judul kolomnya itu, judul kolom. Oh, oke. Ini apa maksudnya? Nama peneliti dan tahun. Oh, iya Pak. Satu spasi ya. Iya Pak, ini nanti saya rapihin lagi Pak. Dan variabel dependen, kemudian perbedaan penelitian dengan sebelumnya, perbedaan penelitian yang dilakukan, perbedaan penelitian, hasil penelitian. Oh, Tambah kolom lagi. Baik Pak. Dua kolom lagi tambahnya. Sebentar ya Pak. Penelitian, tambah satu kolom lagi. Itu perbedaan penelitian dengan yang dilakukan. Nanti saya rapihin Pak. Ada lagi nggak Pak? Atau? Nah itu, spasi itu kolom. Iya, nanti ini saya sekarang aja lah ya, biar nanti lupa gitu. Oh iya, baik Pak. Capek soalnya. Apa susahnya sih satu spasi? Nah, mana susah tuh ya? Ya. Komisi itu nanti ya. Baik Pak. Terus tabel itu sejajar dengan kiri kanan itu. Iya, baik Pak. Adanya mana nih Pak? Kenapa Pak? Lagi di zoom lagi dong. Apa batas kiri batas kanan adanya kiri kanan tuh nggak sesuai baca panduan deh. Oh iya Pak. Banyak kiri kanan itu gimana tuh? Nah, bagus tapi bikin. Nanti tulisannya saya kecil-kecilin deh. Ini katain dengan tulisan kan ya Pak? Apa ukurannya berapa sih ini? Apa ukuran anunya? Margin. Margin kiri margin kanan gimana sih ukurannya? 4, margin kiri 4, margin kanan 3 sih harusnya Pak. Masa itu? Cuman ini karena tabelnya masih berantakan, jadi nanti saya ngikutin ketentuan penulisan skripsinya sih Pak. Nanti ini saya rapihin lagi. Maksudnya sih Pak, coba atas lagi judulnya apa? Subjudulnya apa? Subjudul. Subjudulnya. Subjudul itu langsung ke kiri, mepet ke kiri semua batas yang kiri itu. Itu. Ini. Kayaknya, coba kamu kita lagi deh, zoom lagi deh. 4 sih Pak, 1, 2, 3, 4. Kanannya 1, 2, 3. Itu 252 apa nih? Rumus itu masa rumus itu judul tuh 252 itu judul. Enggak Pak, bukan judulnya itu ini judul besarnya dia nomor 2 profitabilitas. Terus nanti di breakdown lagi di 251-nya itu macam-macam rasio profitabilitas. Macam-macam itu maksudnya jenis risiko profitabilitas. Iya. Macam-macam ganti itu, jangan macam-macam itu bukan kalimat paku tuh, aduh, selalu ke warung tuh. Lalu di breakdown lagi Pak, 252. Tadi mana? Jenis mana? Oh, bentar Pak. Nah, ini Pak. Nah, itu kalimat satu linear itu mepet ke kiri semua. Yang kiri. Terus. Saja dengan angka 2 tuh. Oh, baik Pak. Nah, dalamnya ditarik ke dalam lagi tuh, linear. Kalimat dalam itu kan linear tuh. Yang mana Pak? Kalau linear kan kalimat pertama ditarik ke dalam 4 ketukan tuh. Oh, iya baik Pak. Ini ya Pak. Ya, terus. Coba. Ini 252 itu kan judul kan? Iya, judul sama kayak 251 ini. Judul sebagai berikut gimana sih? 252 coba 252 kok. Kok sebagai berikut? Gini ya Pak. Nah, udah. Kamu mau kasih penjelasan apa kamu?
Kalimat pengantarnya apa? Terus langsung A. Oh, baik. Aku langsung adapun. Adapun tuh kalau ada kalimat sebelumnya. Kalimat pertama linia itu yang adapun. Ini saya kurungin dulu deh Pak, nanti saya tambahin. Ini saya kuningin dulu ya Pak. Itu A itu Bapak ke kiri semua A. A itu Bapak ke kiri itu. A itu. Ini ya Pak. Ya. Ini Pak. Ini nanti ini saya rapihkan juga Pak. Ini rumus Kok B untuk? Jangan pakai untuk dong, aduh. Kan B itu subjudul tuh. A itu subjudul. langsung aja ya Pak, gini. Itu siapa tuh? Siapa tuh referensi siapa? Dari siapa? Apanya Pak? Maaf. Dari siapa tuh referensinya? Oh, Kasmir 2016. Jangan Kasmir, jangan pakai Kasmir, nggak boleh Kasmir. Oh, Tunggu dulu deh. Aku jangan pernah lihat bukunya nggak kamu? Nyontek sama orang lain tuh. Pernah lihat bukunya nggak Kasmir tuh? Hei, nggak ada Pak. kamu ngapain kamu referensi Kasmir? Udah buku nggak pernah? Punya buku di IBS tuh. Ya baik Pak. Ini juga nanti. Nggak pakai untuk tuh, dulu tuh nggak pakai untuk tuh kali, aduh. Iya Pak, ini makanya saya kuningin Pak. Hilangnya sekarang kenapa sih? Karena nggak susah itu. Tuh. Terus. Ini rumusnya Pak. Rumus itu nanti referensi rumus margin laba dalam buka kurung siapa atau berapa tutup kurung gitu caranya. Ya baik Pak. Buat itu tulis tuh. Buka kurung semua gitu. Buka kurung. Di awal sini ya Pak. Rumus margin laba bersih buka kurung di titik tahun berapa. Siapa tuh? Tahun. Nah, itu. Sama itu tadi juga sama tuh. Yang atas ya Pak. Itu sama. Ya baik Pak. Ini tujuan dan manfaat rasio profitabilitas yang tadi Pak. Kami Kasmir lagi, jangan setia dia terus deh. Iya Pak. Iya Pak baik. Oh, cantik buku, salin pin aja buku semua ke situ. Baca bukunya itu. Nggak usah bikin skripsi yang kamu habis mulu sih. Beda-beda orang apa sih? Beda-beda aja. Baik Pak. Lalu di sini balik ke ikhtisar tabel penelitian terdahulu Pak. Lalu bawahnya. Dulu itu coba lagi tuh. Judulnya apa? Judul mana? Ada judulnya mana tuh? Penelitian relevan. Masa langsung tabel tiba-tiba 21. Iya ya Pak. Baik Pak. Begini itu subjudulnya. Berapa tuh? Ya Pak. Bikin subjudul langsung nyari situ dibikin. Oh, saya pikir nanti setelah ini Pak. Baik Pak. Sebelum tabel itu bikin subjudulnya apa? Sebelum tabel itu. Kalau nggak ini saya rata ke kanan gitu ya Pak. Itu bukan kanan itu biar aja tabel itu. Judul untuk menceritakan penelitian sebelumnya itu. Judulnya apa? Penelitian relevan atau penelitian terdahulu judulnya.
Ya, baik, Pak. Itu ada Sebentar. tuh apa nomor berapa lagi tuh? 26, Pak. 26 berapa tuh? 26. 6, ya. 26. 26 tuh. Ini nggak mau ya, Pak. Ntar manual dulu deh, Pak. Dulu. Enter tuh. Sebentar, Pak. Terus coba cetak di bawah, beri cetak di bawahnya, beri cetak di bawahnya. Enter, enter. Sebentar, Pak. Ya. Nah, kamu ceritakan masing-masing penelitian itu satu linia. Satu linia, masing-masing penelitian itu nama penelitinya, tahunnya, kemudian judulnya, kemudian tempat sampel populasinya apa, sampelnya apa, jumlah sampelnya, tempat penelitian di mana, tahunnya kapan, para penelitiannya apa saja. Pada satu linia ceritakan ya, para penelitian apa saja. Terus model yang digunakan apa, regresi, time series atau SEM atau apa. Itu hasilnya apa, hasilnya bukan semua hasilnya. Karena implikasinya apa, ditulisnya apa implikasi hasil. Ya. Nah, itu dalam satu linia tuh, masing-masing satu peneliti. Ya. Iya. Dan kasih nomor ya, untuk linia ya. Iya, Pak. Bentar, Nah, Pak. setelah itu kamu boleh tahu ringkasan penelitian di atas itu dapat dilihat pada tabel berapa. Ngerti nggak? Baik, Pak. Langsung tabel itu. Itu di ringkasannya enter aja, enter aja, ringkasan itu di enter aja tuh. Oh iya, Pak. Situ tulisnya. Ini, Pak. Ya, Pak. Itu bagus semua. Terus apalagi itu, terus Terakhir ini sih, Pak. terus setelah tabel kamu kasih tulisan lagi setelah tabel tuh. Iya. Berapa penelitian kamu pakai itu? Berapa penelitian sih? Tadi sih ada 7. Terus 5. Kecil Ada banget 7 tuh. tadi, Pak. Kok hilang ya? Tadi sih ada 7, Pak. Nanti saya cek lagi deh, Pak. Minimal 15 lah. Oh, 15 ya. Baik, Pak. Ya. 15. Kamu dependenmu apa dependennya? Sebentar, Pak. Dependennya apa dependennya? Dependennya profitabilitas, Pak. Penelitian kamu. Apa judulnya apa? Judulnya? Penelitian apa? Pengaruh LDR NIM BOPO terhadap terhadap kinerja keuangan bank selama pandemi COVID-19. Itu penelitian dulunya 7 bahasa Inggris, 8 bahasa Indonesia ya. Oh, baik, Pak. Sebentar, Pak. 7 bahasa Inggris, 8 bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berapa, Pak? 8, bahasa Inggris 7. 15 tuh. Bahasa. Ya, baik, Pak. Lagi tuh. Ya, lupa lagi nge-save dia, Pak. Grand Touring pakai apa? Grand Touring. Apanya, Pak? Grand Touring pakai Grand Touringnya apa? Bukan ada Grand Touring itu. Grand Touringnya. Grand Tory. Grand Touring. Grand Touring sih bisa menjelaskan hubungan independen terhadap dependen itu. Oh, ini ya, Pak. Itu kerangka pemikiran. Bab 2 ke atas lagi tuh. Ke atas lagi di awal lagi. Baik, Pak. Di awal lagi. Bab 2. Kejauhan, Pak. Nih.
Nah, itu. Sebelum 21 itu 2.1 di atas sebelum 2.1 itu. Nah, itu Grand Tour. Grand Tour apa? Hmm, Dihapus sih. belum, Pak. 2.1. Nah, Iya, Grand Tour apa? saya belum. Kurung tuh catatan. Jelaskan Grand Tour belum ada ya. Grand Tour-nya apa? Grand apa tadi, Pak? Grand Tour, GRAND itu enggak Grand Tour. Kamu metode sama siapa metodenya? Aduh, udah lama, Pak, lupa. Saya metolit itu waktu di D3, Pak. Satu masa ada metode ekstensi sini. Ekstensi di sini, saya harus cek dulu sih, Pak, KRS-nya, soalnya udah lama. Ketiga beda lah, ketiga beda, ketiga sama itu beda. Iya, Gradatory apa nih? Grand DEE dihilangkan tuh. Itu Grand D. gini ya, Pak. Gimana sih, Pak? Nanti saya cari tahu dulu ya, Pak, di buku pedoman skripsi, Pak. Grand teori Oh, Grand Theory kita. grand teori, baik, Pak. Pisah itu dipisah, jangan digabung. Gini ya, Pak. Kalau grand bahasa Inggris, teori bahasa Inggris juga dong tulisannya. Grand kan bahasa Inggris, Pak, teori. Oh, pakai H ya. Ya, apa lagi? Yang terakhir Lagi. sih tinggal itu sih, Pak, kerangka pemikirannya. Belum ada hipotesis belum gue bikin tuh. Ini hipotesis terakhir, Pak. Gue nggak bisa seperti itu. Bisa itu pertama 261. Entar 261. 261. Saya bikin manual dulu deh, Pak. Pengaruh NPL terhadap Oh, berapa tuh? profitabilitas perbankan. Nah, halo, Assalamualaikum. Gimana Pulau, kabar Pulau? Apa, Pak? Nah, saya lagi bimbing mahasiswa, Bro. Bimbing mahasiswa. Gimana, Bro? Ya lagi mau kerja, Bro. Mahasiswa. Bro, itu bisa nggak ditambah penulis cilik, Bro? Jangan buat sendiri. Bisa nggak ditambah penulis satu lagi? Bisa nggak ditambah penulis satu lagi? Hah? Nggak? Iya, bagi-bagi babnya. Kalau subabnya capek juga mengenai bagi-bagi. Misalnya yang baru itu siswanya nyonya nggak ada jualan. Gitu. Bisa nggak, Bro? Hah? Nggak, iya. Yang itu, Bro. Jadi bagi-bagi kira jual tuh. Hah? Oh gitu. Kalau 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 oh ya. Masa aku bisa bertiga, dibagi bertiga begitu nggak bisa deh. Oh gitu. Ini banyak juga chapternya. Banyak juga chapter. Ya, pro kan lah profesional, namanya profesional kan. Oh, ibu belajar apa bro? Rasa berarti buku banyaknya. Oh. Ah, iya. Tapi orang Majelis kan pro luar biasa kan. Bakal nggak ibadah pro. Saya mau cilik pro itu salut mau cilik. Buku banyak, profesor kerja di bank dulu. Itu sehat lagi, sehat. Jantung nggak masalah kan pro? Jantung nggak masalah kan? Tidak, bukan apa. Ya justru kamu belajar ya prof kan gara itu. Luar biasa lah prof. Masih sehat lagi. Baru mau prof gini 70 lah.
70 sama Prof ini. Berapa? 70 Prof lagi 70 lah. Sehat je lah. Oh 75, sehat je lah tu. Luar biasa, jantung ada masalah. Kamu gini, tiap pagi harus jalan kaki, Prof. Jantungmu agak masalah sekitar jantung. Ya, itu tiap pagi jalan kaki, sejam. Oh gitu, ya ya. Oh iyalah. Oh ya, ya ya Prof. Ya Prof. Yo, itulah bukan baru selesai paket satu tu. Selama paket satu tu kalau Prof itu tiap hari dapat, aku baru Maret tu mau bebas tugas tu. Yang panjang lu petang tu kan, yang panjang. Dari pagi sampai malam rapid, tiap hari rapid, Senin sampai Jumaat. Sabtu adalah latih badan mau. Sakit bangkak mah tu, dia apa? Apa
Oke, teruskan dah. Ya. Hipotesis kemudian 261 ini apa nih? Pak. 61 itu satu apa? Pengaruh NPL 261. Oh, baik. Berubah gimana sih? 261 itu pengaruh NPL terhadap pengaruh apa tuh? Profitabilitas. Hah? Ini udah saya ngomong tuh pengaruh apa? NPL terhadap kinerja keuangan. NPL terhadap kinerja keuangan. Jangan pakai positif dulu. Jangan boleh pakai positif. Pengaruh aja. Pengaruh NPL positif terhadap kinerja keuangan. Positif jangan. Pengaruh ikuti saja. Pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan. Ya, Pak. Semuanya samain ya, Pak? Kayak gini, pengaruh. Dengar dulu. Kamu ikuti saja. Udah enter pengaruh kinerja keuangan. Pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan, enter. Ya, sudah, Pak. Pengaruh kinerja keuangan, enter tuh. Di enter. Ya. Jadi kamu pertama ceritakan alinea pertama teori berdasarkan teori bagaimana pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan. Kok kamu udah di kinerja teori itu, ya? Bagaimana hubungan NPL itu? Jelaskan logika teori seperti apa itu? Baik, Pak. Kemudian yang kedua, alinea kedua. Pengaruh NIM terhadap kinerja keuangan. Alhamdulillah, itu baru 261. Saya baru ngomong 261. Pecah linear. Ya, Pak. Ke judul, linear pertama kan ceritakan tuh. Linear pertama itu. Dan teori bagaimana pengaruh NPL terhadap ceritakan banyak tuh. Rujuk beberapa referensi yang kamu tadi itu. Linear keduanya. Keduanya, Pak. Linear keduanya, jangan dikurung, bilang aja linear kedua, linear pertama ceritakan. Itu kurung itu, kuning itu bingung gitu. Ini catatan saya aja sih, Pak. Nanti saya lengkapin. Ini kan alinea ke-1. Tulis dong situ, linear ke-1. Ceritakan teori, linear keduanya penelitian sebelumnya ringkasnya satu linear tuh. Misalnya penelitian sebelumnya pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan itu menunjukkan positif dilakukan oleh Sanu. Yang negatif siapa-siapa aja, yang tidak serikat siapa-siapa saja. Yang berdasarkan grand teori, berdasarkan teori dan alinea ketiga kamu tulis. Alinea ketiga kemudian berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya, maka diusulkan hipotesis pertama, alternatif pertama sebagai berikut. Kelima seperti itu, bukan coba jelek aja masuk saya bimbing gitu ya. Kayak jurnal seperti jurnal cara tulis seperti apa. Sebagai berikut, hal alternatif 1 apa? Baik, Pak. Alternatif 1 apa itu? Alternatif 1. Hipotesis A alternatif A1. Tahu nggak? Tambah A. H besar, A kecil, 1. Oh iya, Pak. Iya. Tulislah. Tadi itu. Satunya kecil gitu kan ya, Pak? A-nya kecil, satunya kecil. H-nya besar. H-nya besar. A kecil. H besar, A kecil, 1. Aduh. H besar, A kecil, 1. Oke. Itu gue baca. Itu gue baca apa tuh? Bacanya apa tuh? Hipotesis alternatif 1. Baik, Pak. Titik 2. Apa tuh? Posisi pertama apa tuh? Tulis itu. Apa posisinya? Itu di enter.
Itu satu di enter tuh, jangan disambung ke 5 itu kan sebagai berikut tuh. Apa tuh? Ya, nanti Satunya, nggak? iya baik Pak. Udah kamu lanjutkan lagi, dah. Begitu seterusnya ya. Ya baik Pak. Ya, Berarti yang ini saya delete ya Pak. ya, udah. Yang lain mau bimbingan nih ya. Ya baik Pak. Oke. Pak, saya mohon. Kamu kalau EWA tuh jangan di Japri di grup ya. Iya Pak. Di Japri Soalnya kamu saya, langsung main di Japri deh. iya Capek Pak. saya Japri, nanya lagi berulang-ulang masa saya jawab. Pak, saya izin join di grup teman-teman kali ya Pak, biar update-nya cepat. Di teman-teman apa? Kok di grup sore itu udah ada tuh, apalagi itu? Oh, iya baik Pak. Kok di Pak, grup sore saya, ini sih itu? iya baik Pak. Saya nanti tanyanya di grup aja. Pak, izin screenshot ya Pak buat bukti saya. Screenshot apa? Ini apa? Zoom-nya Maksud apa itu? Ya, di. screenshot ya. Oh iya Pak, saya foto ya Pak. Ya. Bismillah. 1, 2, 3. Bentar Pak. Saya paste dulu. Ada yang mau tanyakan nggak? Lagi tanyakan nggak si itu? Saya Pak. Nah, kalau nggak tuh berikutnya kamu apa? Iya. Eh, Saya izin live boleh ya Pak? silakan kalau selesai silakan. Ya, makasih Ya, Pak. sama-sama ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, berikutnya siapa berikutnya? Saya izin share screen ya Pak. Ya. Siapa yang ngomong si itu si Safira Pak. Safira, silakan Safira. Safira Gaus Pak, Gaus. Hah? Gaus. Safira Gaus. Gaus. Yang kayak si Dewi Yul. Iya, Dewi. Pak, ini bab 2 Kamu saya. orang mana sih? Lupa saya kemarin. Saya Makassar Pak. Makassar Oh, ya, Manado. Makassar ya. Iya. Ya sekampung lah sama Dewi Yul. Dewi Yul kan Makassar juga, Makassar yang apa? Dayak kan? Iya. Ya, silakan. Ini landasan teori saya bab 2-nya. Saya menggunakan agency teori dari yang dicetuskan oleh Jensen dan McKelling pada tahun 1976. Jadi kalau Kamu apa? Kamu gini lagi tanya apa? Gaus. agency teorinya itu ngasih penjelasan kalau sinyalmu hubungan apa? Gini Pak. Sinyalmu agak terganggu nih, mengaung suaranya. Sudah Pak. Ini udah saya benerin. Udah. Udah ya Pak. Udah terdengar ya Pak? Udah. Ya, oke. Jadi di teori agency ini dikasih penjelasan oleh Jensen dan McKelling pada 1976 bahwa hubungan kontrak antara prinsipal dan agent pada dasarnya melibatkan pemilik modal atau prinsipal sama agent, yaitu manajemennya. Yeah. Terus juga agency teori membangun kontrak kerjasama yang disebut nexus of contract, yang berisi kesepakatan yang menjalankan bahwa pihak manajemen harus bekerja secara maksimal untuk memberikan kepuasan laba kepada pemegang sahamnya. Terus Jensen dan McKelling berpendapat juga bahwa konflik ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan yang saling bertentangan antara pemegang saham dan manajernya. Permasalahan keagenan dalam perusahaan ini yang sering dihadapi yaitu kesulitan para pemegang saham untuk memastikan investasinya digunakan dengan baik oleh perusahaan yang menguntungkan bagi pemegang sahamnya. Iya, ke situ itu bisa kamu kutip jurnal saya. Oh iya Pak. Ada jurnal saya tentang ke situ ada cerita. Iya Pak. Baik Pak. Sama ini. Jadi perilaku manajemen yang mengutamakan keuntungannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan lain dapat terjadi ketika manajer memiliki informasi lengkap mengenai perusahaan dan pemegang saham tidak memiliki informasi tersebut, yang biasa disebut juga asymmetric information. Adanya ketidakjelasan informasi ini membuat manajemen akan menyesatkan para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mendorong tindakan merugikan seperti fraud yang variabel dependen yang saya ambil. Berdasarkan kondisi demikian dibutuhkan tata kelola yang baik. Begitu Pak. Jadi bab 2 saya
baru sampai teori agency sama Ya. saya bikin penelitian terdahulu tapi masih di Excel. Cuman formatnya nanti. Jangan penelitian terdahulu, agensi teori belum selesai itu. Oh iya Agensi Pak. teori kan masing-masing variabel aku cerita juga itu. Kenapa Pak? Di bab 2 itu kan grand teori, teori itu agensi teori kan. Iya. Nah, di agensi teori itu kalimat terakhir kamu sampaikan, kamu grand teori itu untuk digunakan menganalisis hubungan judul penelitianmu apa judulnya? Pengaruh tata kelola perusahaan, pengaruh corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, bagaimana agensi teori itu bisa menceritakan hubungan GCG terhadap financial reporting fraud, gimana? Mana Iya, Pak. logika kamu ceritakan, gimana bisa jelaskan seperti Iya. itu? Kalau nggak bisa jelaskan nanti nggak bisa dipakai grand teori itu. Oh, saya tadi udah jelasin Pak yang tadi. Mana? Bagaimana? Ini Pak, bagian Mana? terakhir. Apa itu? Jadi Coba ada jelaskan. ketidakjelasan informasi. Yang ini Pak. Coba baca apa? Adanya ketidakjelasan informasi dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Semakin tinggi asimetri informasi antara manajer dengan Apa pemilik. GCG apa? GCG. Gimana GCG Corporate itu? governance saja Pak. Ah, Saya pakainya corporate governance-nya aja. iya kan GCG itu corporate governance, jangan corporate governance, jangan GCG lah. GCG itu Iya Pak. gimana GCG itu bisa mempengaruhi fraud laporan keuangan berdasarkan teori agensi itu gimana ceritanya? Ngerti nggak maksudnya? Oh iya, itu belum Ya, belum itu Pak. ceritakan, cerita kan tujuan grand teori itu untuk menjelaskan itu nanti. Untuk membuat Iya, Pak. hipotesis juga logika teori harus dapat itu. Ya. Baik Pak. Baca cari jurnal untuk bagaimana grand teori itu bisa menjelaskan GCG berpengaruh terhadap fraud laporan keuangan. Baik Kamu Pak. ceritakanlah logikanya seperti apa itu. Ya. Iya Pak. Habis grand teori apa aja? GCG teori aja. Apalagi yang lain. Agency teori doang Pak. Nah, Kalau habis lihat itu dari yang lain. habis itu baru cerita variabel kamu gunakan dari variabel dependen. Konsepnya itu jangan dari satu sumber aja, banyak sumber. Nanti ceritakan pengukurannya seperti apa, pengukurannya ada berapa pendapat, ceritakan semua. Namanya kajian teori, mengkaji kan. Nah, itu maknanya apa itu bahasa variabel itu? Ngerti nggak? Halo? Nah, lag lagi itu. Lag lagi. Baik Pak. Ngerti nggak? Iya Gimana? Pak. Dengeran Pak. Iya Pak. Paham Pak. Itu ya. Iya Pak. Baru setelah sudah beres itu baru nanti penelitian sebelumnya ya. Iya Pak. Nah, Iya kemarin saya loncat dulu Pak, maaf Pak. jangan loncat-loncat tuh, jangan loncat-loncat. Iya Pak. Reset itu ya. Pak, Ya. kan saya lihat dari ikutin cutting juga Pak. Kalau dulu kan Bapak pernah kayak ngebimbing Kak Papo gitu-gitu ya Pak. Mengapa? Devita pernah membimbing Kak Devita, dia juga menggunakan kecurangan laporan keuangan. Iya, Nah, iya. Itu di Bagus dia tuh, itu kau lihat dikasih punyanya tahu. tuh. Iya Pak, saya ngikutin Pak. Jadi di dia itu dikasih tahu bahwa menggunakan BNHM score. Saya kan juga pakai itu Pak. Berarti itu nanti dijelasin satu paragraf juga ya Pak? Iyalah, punya Pengukurannya. di Vita bagus dulu punya di Vita ya. Jadi pengukurannya juga dijelasin satu bab juga ya Pak? Iyalah, di Iya. bab 2 itu. Bukan variabel Oke itu, Pak, baik. variabel itu ceritakan konsepnya, terus pengukuran seperti apa, masing-masing pendapat itu perkembangan pengukuran, terus apa arti variabel itu ya, diceritakan beberapa Baik, Pak. riset itu. Kemudian kamu pilih pengukuran yang mana, kamu pilih penelitian ini apa, kamu yang mana pilih, apakah cara pengukuran A, cara pengukuran B, cara pengukuran C, atau menurut pendapat siapa yang kau pilih untuk dalam penelitianmu. Baru nanti di bab 2 dicantumkan dengan pilihan kamu itu. Bab 2 itu kan udah nggak ada kajian lagi itu. Bab 2 itu mengkaji lagi itu. Ini kadang-kadang mahasiswa bikin deskripsi di bab 2-nya tiba-tiba muncul aja pengukuran. Nggak pernah dikaji, muncul pengukuran seperti itu. Ngaco itu. Iya Pak. Harus ada kajian juga di bab 2 itu. Bab 2 itu kan mengkaji teori, masuk pengukuran juga. Sehingga tujuan umum hipotesis kan. Iya, Pak. Nah, di bab 2 itu pengukuran digunakan mengacu pada kajian teori bab 2. Bab 2 itu, di bab 3 itu bukan mengkaji gitu, sudah memilih. Misal di bab 2 itu kamu kaji, pengukuran ada tiga cara, masih ada plus minusnya.
Pilih cara kedua. Kenapa pilih cara kedua? Sebagai alasannya, udah di bab 3 kamu udah muncul penggunakan cara kedua aja. Nggak kasih tahu lagi kenapa cara kedua. Kau udah di bab 2. Karena di bab Iya, Pak. 2, 3 itu bukan mengkaji lagi. Sama kamu kalau petani ke sawah ya. Itu nggak ke sawah. Iya, Pak. Bukan serungkup ke sawah itu, kamu punya ilmunya, punya alat digunakan, misal pakai cangkul, pakai parang, yang mana kamu pakai. Begitu pergi ke sawah, tinggal bawa cangkul. Nah, sebelum ke sawah itu kamu siapkan cangkul, siapkan baju traktor dan sebagainya. Traktor ada macam-macam jenis traktor, mana kau pilih. Nah, itu di bab 2 dikasih tahu tuh. Kan pengukuran itu kajian teori juga tuh, pengukuran. Kajian teori juga. Kenapa, Pak? Iya, Pengukuran itu benar. kajian teori juga, masuk kajian teori pengukuran itu. Iya. Iya, Pak. Yang tiba-tiba muncul di bab 3, ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini sudah belajar, saya sudah belajar di 2 3 gitu tuh. Ya, kecuali kamu baca jurnal kan nggak diceritakan, jurnal nggak diceritakan itu. Mm-mm. Ya, ini kan laporan penelitian. Ya, Iya, Pak. itu seperti itu ya. Iya. Sama ini, Pak. Kan kemarin saya masih penelitian terdahulu ya, tapi Bapak kemarin ngasih sarannya untuk ngambil yang sekitar Asia kayak Malaysia, Thailand, Indonesia gitu kan. Nah, saya banyak gak dapat dari Asia, saya cuma dapatnya Malaysia, Nigeria, Brazil, Nggak apa-apa lah, nggak Cina. apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa ya. Ya. Iya. Ya. Penelitiannya 8 Indonesia, 7 Inggris ya, Iya, iya, iya. internasional. Iya, Ya, minimal ya. ya Pak. Ya, oke. Baik, Pak. Ya. Ya, Iya. The Gauss ya. Kamu panggil Gauss ya. Safira itu Gauss. Fasya kemarin Bapak bilangnya. Oh, Tasa. Tasa. Fasya pakai F, Pak. Hah? Fasya. Fasa. Ya, Iya. Fasa ya. Ya, oke, Mbak Fasa ya. Cepat ya. Iya, Pak. Jadi kalau kamu seminggu ini tiap hari lihat deskripsinya, dilihat nggak? Dilihat, Pak. Tiap hari Dilihat, ngerjain Pak. ya. Iya, Pak. Tiap hari kerjain deskripsi. Kalau nggak dikerjain nanti malas jadinya ya. Iya, Pak. Saya kerjain kok, Pak. Cuman Tiap kemarin hari masih kerjain. baca-baca dulu Iya, saya. iya. Ya, cepat tuh. Bab 2 Iya, itu Pak. lama 4 minggu. Iya, Pak. Sebulan bab 2 itu Baik, Pak. lama sebulan lah ya. Oke. Iya. Ya. Jadi Iya. target waktunya ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ini sudah ya, Pak? Terima kasih Pak saya. Iya, Pak. Ya, Makasih. oke. Nih, Pak. Saya sudah stop share ya, Pak. Oke. Terima kasih Tasa. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Sam. Oke, berikutnya silakan. Siapa lagi berikutnya? Si Tania atau si Dido? Ya, saya Pak. Izin share screen ya Pak. Siapa? Siapa si Tania dulu? Ya, Oke, Tania. silakan. Ini yang Pak lagi gimana? Lima lagi gimana? Kayaknya masih pada. Belum mulai, nggak apa. Iya, Pak. Maaf Pak, apakah sudah terlihat Pak? Zoom lagi aja. Ini Pak. Udah. Nah, ini jadi bab 2 saya. Yang pertama itu saya pakai teori risiko. Teori risiko itu menyediakan kerangka kerja yang dapat membantu Kamu judulnya apa? Judul skripsi saya Pak. Ya. Ini pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan kecukupan modal terhadap kinerja keuangan, Pak. Ya. Itu terus. Ya, ini teori risiko itu menyediakan kerangka kerja untuk membantu mengurangi risiko, menghadapi ketidakpastian, dan menyediakan cara untuk mengatur masyarakat dengan cara sedemikian rupa agar tidak terjadi risiko yang serius. Lalu ada teori sinyal juga. Teori sinyal ini dalam penelitian ini kinerja keuangan perbankan memiliki kaitan dengan teori sinyal, di mana perusahaan perbankan harus menyampaikan suatu sinyal kepada para pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal, seperti pemilik, manajemen perusahaan, investor, dan lain-lain. Sinyal yang diberikan itu dapat berupa sinyal baik atau good news, atau sinyal buruk. Dikatakan sinyal baik apabila kinerja keuangan perbankan itu dapat diukur dengan melihat profitabilitas dari tahun ke tahun itu meningkat, sedangkan untuk dapat dikatakan sinyal buruk apabila profitabilitas suatu perbankan itu dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan, Pak. Lalu ada di sini ada pengertian perbankan juga. Selanjutnya itu ada kegiatan bank,
Terus habis itu ada jenis-jenis bank. Lalu yang di 214 itu ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu dapat dikatakan sebagai suatu hasil yang dicapai dengan mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, lalu habis kinerja keuangan itu diukur dengan melihat profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA. Nah, secara sistematis profitabilitas diukur dengan ROA dapat dirumuskan sebagai berikut. Laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Lalu ada risiko perbankan. Itu halo si Tania. Ya, Rumus Pak. itu rumus. Itu rumusnya kamu tulis ini berapa siapa nih? Rumusnya sebagai berikut. Buka kurung nama tahun. Kau tulis. Ya, Pak. Tapi cara lagi yang lain, ada lagi yang beda. Cara lagi lain kan ROA itu udah ada di buku Anda salah peluang kan ada juga tuh ROA itu. Iya, Pak. Saya ambil dari buku Menkyu, Pak. Ya, jangan satu aja, buku Anda salah peluang juga ada 5-3 lah sumbernya ya. Yang beda-beda itu. Ya. Rumus ROA-nya ya, Pak, maksudnya? Iya, ROA itu kan jangan satu aja, yang satu sumber aja. Oh, iya, Pak. Ya. 3 ya, Pak? Yang 3 lah, buku 3 atau 4 terserah kamu deh. Oh, ya. Baik, Pak. Lebih dari 2 atau 3. Ya, nanti saya tambahkan, Pak. Jadi kamu ada penjelasan kamu pakai mana penelitian nanti ya? Oh, iya, Pak. Siap. Baik, Pak. Lalu ada risiko. Itu berlaku semua tadi ya. Itu semuanya ya. Kenapa, Pak? Variabel sebelumnya mana? Ada lagi variabel sebelumnya? Ada nggak variabel sebelumnya? Oh, ini. Ini variabel yang pertama nih. Iya, Pak. Nah, jelaskan terus. Ya, lalu ada risiko perbankan yang dimana saya mengambil risiko kredit dan risiko likuiditas. Terus risiko kredit ini saya menggunakan NPL dengan rumus ini kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Lalu untuk risiko likuiditasnya saya menggunakan LDR atau loan to deposit ratio, di mana rumusnya itu kredit dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Lalu ada kecukupan modal. Kecukupan modal di sini saya menggunakan capital adequacy ratio atau CAR, di mana rumusnya modal per ATMR dikali 100%. Lalu ada bank size atau ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol. Semakin besar total aset perusahaan, maka akan semakin besar perusahaan dan semakin matang perusahaan. Bank size itu diukur dengan diproksikan dengan nilai logaritma natural dari total aset perusahaan. Sebagai berikut, size sama dengan average dalam kurung loan total aset. Lalu ada pandemi COVID-19. Ada pengertian pandemi COVID-19. Dan di 2.2 itu ada penelitian terdahulu. Ya, terus. Ya, Pak, ini penelitian terdahulunya, Pak, tapi saya masih 12 ini Pak peneliti, Pak. Belum saya tambahkan. Ya. Itu kalau nama jangan lengkap namanya, nama terakhir sebutkan itu mana tuh? Kenapa, Pak? Coba penelitian pertama siapa tuh? Kamu jelaskan. Bentar, Pak, sebentar. Penelitian pertama aku jelas siapa tuh? Yang pertama. Peneliti Pauline Natali, Pak. Ditulis Natali aja, jangan Pauline, yang nama lengkapnya Natali tulis nama belakangnya. Oh iya, berarti belakangnya aja, Pak. Itu caranya. Oh iya, baik Pak. Nanti saya Coba tahu nih. Jadi kamu ceritakan tadi itu pertama ceritakan ya. Iya, judulnya ini, apa? Judulnya analisis pengaruh risiko kredit. Kemudian populasinya apa? Ada populasinya. Populasi mana populasinya?
Ini dia menggunakan beberapa bank umum, cuma Bank Itu Mandiri. bukan polisi, itu sampel namanya. Populasi apa? Bank Itu umum, dia Pak. Bang umum. Iya. Kok sampel tuh, kok guna sampel berapa bang umum? Oh, Pak. Itu populasinya bang umum, sampelnya berapa bang umum? Iya, Pak. Populasi bang umum yang berapa? Populasi ngerti nggak populasi itu? Iya, Pak. Nah, sampelnya lah itu. Sampel apa? Bagian dari. Bang umum apa? Bang umum ke pabrik. Iya, Pak. Apa itu semuanya dong? Semua aja ambil, jangan pilih-pilih. Enggak, Pak. Dari penelitian si Natalinya segini doang, Pak. Loh, oh Natali. Ya. Iya, Pak. Iya. Terus berapa sampel Bank Mandiri, Bank Tabungan? Bank Mandiri, BNI. Natali, jurnalnya apa nama? Natali jurnalnya di mana? Jurnalnya? Kenapa, Pak? Jurnalnya apa? Nama jurnalnya di mana? Apa nama jurnalnya? Ini judulnya analisis pengaruh risiko kredit, Pak. Ya, dia tulis di jurnal apa? Nama jurnalnya. Oh. Mana sumber referensi mana? Bikin data pustaka langsung tuh. Data pustaka pakai Mendeley. Iya, Pak. Iya. Kemudian langsung mana pustakanya? Kan nggak bisa bikin data pustaka. Pakai Mendeley dong. Iya, Pak. Pakai Mendeley, Pak. Jadi itu jurnal mana? Mana jurnalnya? Jurnal tadi buka jurnalnya. Ada jurnalnya nggak? Sebentar, Pak. Saya cari dulu. Kalau mau kamu ambil itu buka jurnal. Jadi semua kamu kutip itu ada jurnalnya. Memiliki jurnalnya itu. Kalau Mendeley harus punya jurnalnya. Ya, Nggak Pak. bisa bikin Sebentar, Pak. Mendeley. Semua juga sama pakai Mendeley ya. Jadi bab 2 itu langsung Mendeley bikin. Jadi udah ada data pustaka sementara udah ada itu. Coba dari si Fasa masih ada nggak Fasa? Fasa masih ada nggak Fasa? Masih ada. Masih, Pak. Mana Fasanya? Iya, Fasa. sebentar. Maaf, Fasa Mas, kamu pakai Mendeley ya? Pakai Mendeley. Iya, Pak. Jadi kalau masukin nama pengarang itu langsung muncul daftar pustaka, dibikin juga langsung daftar pustaka sementara. Oh iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi kalau pakai Mendeley itu kamu harus punya jurnalnya. Iya, Pak. Kopi jurnal harus punya tuh. Kalau itu nggak bisa. Ya. Baik, Pak. Itu sih, oke. Itu sih Tania mana? Tania. Jadi itu pakai Mendeley ya. Iya, Pak. Nanti saya bikin pakai Mendeley, Pak. Jadi buka lagi punya kamu tidak? Buka lagi mana Tania. Oh, iya bentar, Pak. Buka lagi. Satu lagi mana? Hilang deh. Satu lagi si Nilu mana? Hilang. Pak, foto ini Pak, sinyalnya hilang. Nilunya mana? Itu suara-suara apa tuh? Suara apa tuh? Dimatiin suaranya. Si Nilu mana? Bentar, Mas. Oh, bentar. Si Nilu mana? Nilu pergi deh. Nilu. Ini, Pak. Coba dia tuh. Ke atas. Ke atas. Jurnal apa nih? Jurnal ekonomi. Ke atas. Lihat satu lagi. Perbankan. Ini jurnal di ABS nih. Katolik umpar ya. Ya. Udah. Tutup ya. Udah, tutup. Buka lagi yang eksekutif tadi bab tadi. Kasih bab 2-nya. Oke, Pak. Sebentar. Suara siapa tuh? Suara siapa tuh bunyi itu? Tania, suara siapa itu Tania? Suara siapa apa, Pak? Ada suara tuh. Aduh, ada suara tuh. Nggak ada, Pak. Hilang suaranya. Dari mana tadi itu? Kok bergema? Ada suara tuh. Di saya nggak ada, Pak. Suara? Saya nggak buka apa-apa nih. Ini lanjut, Pak. Alinea pertama tadi mana? Alinea pertama. Kenapa, Pak? Alinea pertama penelitian sebelum tadi itu yang tadi buka lagi yang tadi mana? Ini, Pak. Tadi itu mana? Si Polin tadi itu mana? Polin. Nah.
Mm-mm. Jadi Bang Diri, Dode 2000. Itu ada suara siapa tuh? Suara apa tuh? Tadi aku buka apa tadi ya? Nggak buka apa-apa, Pak. Lagi dengerin apa? Enggak, lagi nggak ngapa-ngapain, Pak. Itu ada suara-suara kresek itu. Aneh suara. Jadi aduh, suara apa tuh? Makanya itu suara Bapak deh. Suara Bapak itu kayak baru masuk ke Tania, terus nanti suaranya kayak masuk ke Zoom gitu, Pak. Saya juga dengar. Iya, bisa gitu suaranya. Iya, jadi kayak abis Bapak ngomong langsung ada suaranya gitu, mantul, Pak. Iya, makanya mantul. Itu bisa gitu ya? Iya, kenapa ya, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Baru saya nggak buka dua, saya buka satu aja. Saya nggak buka dua device, satu device ya. Oke, ini yang tadi di mana? Ya, Pak. BNI. Iya, Pak. Berapa jumlah sampelnya? Jumlah sampel berapa? 3 itu. Kenapa, Pak? Cuma 3 itu sampelnya. Iya, BNI, sampelnya BPN. 3, Pak. Jadi yang diukur dengan persen MPL. Iya, Pak. Terus pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus pelan terus. Terus keluar lagi. Yang tadi itu belum selesai tadi itu. Ini apa tadi belum selesai itu. Iya, maaf, Pak. Ini tadi mana? Implikasi ada nggak? Saya coba cari implikasi. Implikasi hasil ini berimplikasi pada apa? Oh iya, belum saya tambahin, Pak. Di ilmiah tadi. Nah, Aplikasinya dia di jurnal baca di jurnal tuh. Dia di jurnalnya hasil ini memiliki implikasi di titik. Dia di jurnalnya 1/5 aja. Coba tulis tuh hasil ini berimplikasi. Setelah ORA itu bikin kalimat baru. Setelah ORA itu. Setelah ROA. Iya, Pak. Hasil penelitian ini berimplikasi pada di titik. Lihat di apa di itunya. Iya, Pak, nanti saya tambahkan. Ya, di titik. Nah, begini sih. Kenapa, Pak? Kayak gini sudah. Ya gini semua. Oh, ini kayak gini nih. Iya, Pak, suara Bapak kresek-kresek di saya, Pak. Oh, bisa gitu. Iya. Saya dengar dengan suara-suara kresek-kresek itu. Kalau saya ngomong ada dengan suara kresek. Apa sinyal saya kali ya, Pak? Nggak tahu juga tuh. Rasa nggak jelas, nggak jelas. Iya, putus-putus, Pak. Kresek-kresek. Oh, berarti sinyal ini jelas tuh saya isi. Masa jelas suaranya. Berarti kamu tuh itu. Ya. Oh iya, Pak. Sinyal saya, Pak, kayaknya. Ya itu ya terus ya. Iya, Pak, nanti saya tambahin, Pak. Pakai Mendeley juga nanti. Ya. Ada apa kamu tanyakan? Silakan. Apa kamu tanyakan? Sekarang belum ada sih, Pak. Iya. Tapi Nilu tadi mana Nilu? Nilu. Ini masuk hilang. Nilu sinyalnya hilang. Apa namanya, Pak? Sinyalnya lagi bermasalah, Pak. Aku tutup. Ini saya stop sharing ya, Pak? Ya, sering ya. Makasih ya, Pak. Penjelasan masing-masing peneliti itu kamu jelaskan satu linia tadi itu. Nanti baru kata kalimatnya ringkasan apa lihat pada tabel berapa gitu ya. Gitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, itu aja. Suara saya hilang nih, nggak apa-apa. Apalagi suara kita. Oh, kamu masalah di Tania. Begitu kamu coba tutup deh. Mute. Kamu masalah itu, coba kamu mute. Punya kamu mute deh, jadi buka deh. Nggak ada suara itu. Bersih. Kamu bermasalah tuh parah itu. Iya, berarti laptop saya, Pak. Apa sinyal saya, Pak? Aduh. Laptopmu udah berapa tahun umurnya? Berapa ya, Pak? Nggak tahu, Pak.
kamu masalah. Si Nilu itu panggil Nilu itu mana? Panggil Nilunya. Tolong panggil Nilunya. Iya Pak, saya telepon dulu Pak. Panggil dia. Jangan takut, dia masuk aja. Dia takut masa. Dia takut sama saya lah. Bapak, saya mau nanya. Ya silakan. Kemarin minggu lalu Bapak belum ngasih tahu ke kita kalau minggu ini bimbingannya hari apa. Jadi tadi kita mendadak. Waduh, padahal udah saya masukkan ke jadwal saya itu. Lupa saya. Iya, Saya Pak. Saya punya jadwal, ada jadwal saya masukin minggu depan di Jumat. Tapi saya pernah ngomong kan itu. Kenapa, Pak? Minggu lalu saya pernah ngomong ke kalian itu bahasanya nanti kita bimbingannya bukan Sabtu ya, Jumat. Iya. Ya itu saya udah ngomong. Nah, soalnya kita 2 minggu berturut-turut Sabtu terus, Pak. Jadi kita bakal ngiranya Sabtu lagi gitu hari ini. Minggu ini. Sementara Sabtu itu. Sabtu dulu berarti ya, Pak? Bukan Sabtu itu sementara kemarin. Oh, kemarin Sabtu sementara. Jadi harusnya Jumat ya, Pak? Jumat setiap Jumat jam 9 pagi setiap minggu aja. Ya. Baik, Pak. Gitu. Saya juga sempat kan dulu pernah bilang juga Selasa jam 2. Selasa ternyata Selasa bisa sih Selasa, cuman jangan Pak, Jumat aja Pak. Saya nyiapin bahan kuliah segala macam. Selasa biasa kan Rabu Kamis tuh. Iya Pak. Selasa tuh saya bisa nyiapin materi. Kalau iya, Pak. saya udah sengaja Kamis kemarin tuh. Jumat saya bisa bimbingan. Tapi Sabtu kan banyak urusan itu, urusan keluarga. Iya. Ya. Jadi kalau bisa Jumat ya Pak. Jumat aja jam 9, Jumat jam 9 ya. Biar nanti dikasih tahu ke teman-teman juga Pak. Itu kasih tahu ke grup, tapi langsung gitu. Lupa saya pikir udah sampaikan, belum sampaikan ya? Belum Pak. Jadi kemarin sempat kayak Bapak pernah nyampein, tapi 2 kali berturut-turut Sabtu, jadi kita ngiranya mungkin Sabtu lagi Pak gitu. Oh enggak. Sabtu depan juga nggak bisa, Sabtu besok nggak bisa, depan ya pokoknya Sabtu deh saya. Sabtu jadi pastinya Jumat ya Pak jam 9. Kecuali kalau nanti Jumatnya nggak bisa, saya cari ganti harinya. Iya Pak, itu kabarin aja Pak. Ya, saya ganti hari Senin atau Selasa. Gitu ya. Tapi Rabu Kamis nggak bisa tuh, karena Rabu Kamis sengaja penuh, ada 3 kelas sengaja. Baik Pak. Pagi sampai malam hari Rabu Kamis, nggak mungkin deh. Ya paling ada, kalau Selasa Jumat nggak bisa, saya kasih tahu kalau nggak Senin kalau Jumat ya. Kalau Selasa, jadi kalau Jumat saya nggak bisa, kalau nggak Senin kalau nggak Selasa ya. Iya Pak. Itu saya yang sebenarnya udah nggak bisa tuh. Kalau sore nanti saya bimbing sama anak S2 sore. Baik Pak. Ada asistensi kalau dia mau ulang lagi setelah ya. Habis Jumat saya ada jasa juga perlu kasih waktu saya untuk nulis ya. Iya Pak. Riset penelitian itu nggak banyak itu saya bukunya belum selesai nih. Saya udah kejar sama teman saya. Kejar terus. Saya udah bikin buku Tisi Bank Syariah. Kejar terus ya. Jadi itu Pak. Gak repot juga saya. Kemarin sibuk karena wakil satu gila-gilaan kerjanya. Dan sekarang udah nggak jadi wakil satu kan, saya tetap biasa saya tetap aja. Jadi ruang saya lantai 2. Tahu nggak ruang Mbak Ira tahu? Ruang Mbak Ira? Enggak Pak. Hah? Nggak tahu? Nggak tahu. Angkatan 2000 berapa? 2000 berapa? 18 Pak. Kan menikmati offline kan? Iya. Offline kan? Kok Pak? Sempat 2 tahun kan menikmati offline. Ya, pernah lantai 2 nggak ruang dosen? Pernah. Ada orang Pak Erik, apa bukan orang Pak Erik? Iya, pernah Pak. Mbak Etika. Iya tahu Pak. Di HUK itu sekarang di HUK setelah Mbak Etika di HUK-nya. Oh oke. Iya Pak. Itu jadi yang masuk pertama orang Mbak Nova, Mbak Etika itu saya di HUK. Ya, di HUK itu. Jadi kalau nanti saya ke kampus mungkin dikatakan jarang lah, karena kan nggak ada urusan lagi saya kampus. Dulu kan sekali kampus juga ya. Dan kalau sekarang mungkin sampai Juni itu online terus ya. Tapi nanti kalau nggak online lagi, bisa offline ya. Kita tetap aja digabung aja, kadang ketemu offline, kadang online gitu ya bimbingannya. Yang penting tiap minggu terus bimbingan minimal sekali bimbingan tiap minggu. Dan sampai nggak ada bimbingan tiap minggu gitu ya. Tapi kalau sidang masih online kan ya? Online masih online. Alhamdulillah. Kalau sidangnya sampai Juni masih online.
Ya. Hmm. Tapi Baik, kalau Pak. semester depan, saya nggak pastikan apa online atau offline. Soalnya Baik, bicara Pak. online aja. Kecuali sudah kalau bisa offline, Oh iya, kalau bisa offline. Tapi kayaknya nggak mungkin tahun ini masih diusahakan ya Pak. ya, karena ketuanya Putih itu udah umur 68 tahun. Jadi agak khawatir kalau dia datang rame-rame takut kena COVID, dia khawatir Hmm. banget tuh. Iya Ya. Pak. Kalau yang muda sih berani aja kan. Iya. Yang tua pengatur juga umur udah 69, 68 ya. Nah itu repot. Jadi offline to online itu kita lihat aja nanti ya. Iya Jadi Pak. terserah mereka aja mau offline mau online, jadi kita ikut aja nanti ya. Baik Pak. Ini jelas bimbingan skripsi ini kalau bisa kebanyakan online-nya daripada offline-nya ya. Iya Pak. Kuliah juga nanti walaupun sudah normal, kuliah itu ada online juga. Mata kuliah teori akuntansi mungkin online aja 14 pertemuan. Kalau mata kuliah admin, AKM, atau sekolah menengah, mungkin 80% online, 20% offline gitu. Kayak gitu ya. Jadi kondisi ke depan tuh nggak bisa seperti dulu lagi, nggak bisa lagi. Ya, bagi dosen sudah terlanjur online. Jadi kalau seandainya walaupun offline, kalau dosen keluar kota bisa online kan, bisa online. Saya kemarin kemana-mana, Benar Pak. kuliah di Bandung, saya lagi di Makassar kuliah di Makassar, lagi di Padang kuliah di Padang, di Jogja lagi kuliah di Jogja, kasih kuliah di Jogja, setelah ke Solo lagi kasih kuliah di Solo, Gak ada masalah sih. Jadi di mana aja berada nggak masalah. Benar Pak. Pak, ini foto udah masuk Pak. Oh iya ya udah, ya, Pak, ya. Iya Apa? Pak. Nilu ya, Nilu gimana Nilu? Nilu. saya izin share screen ya, Pak. Kamu di mana, di kantor kerja? Halo? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Kerja di Di mana? kantor, Pak. Di Green Thornton, Pak. Saya masih magang. Kok masih magang? Oh perpanjangan itu ya? Perpanjangan ya Udah, saya Nilu. daftar baru lagi. Oh magang baru lagi. Iya. Tapi ini sifatnya volunteer kan, sukarela. Iya, Nggak perlu IPS, nggak perlu Pak. IPS. Ya silakan. Iya, enggak, Pak. Iya. Apa sudah terlihat, Pak? Udah ya, udah. Judul saya pengaruh good corporate governance terhadap konsumensi. Teori saya ini ada teori agensi, Pak. Ya. Teori keagenan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan, yakni prinsipal atau pemilik. Kenapa, Pak? Suaranya putus-putus. Agak putus-putus suaranya. Masih putus-putus juga, Pak? Ya, enggak. Kadang putus, kadang enggak. Oh ya. Ini Jensen dan McLean tahun 1976 mengemukakan teori agensi untuk pertama kali, yaitu suatu kontrak antara satu orang atau lebih yang memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan jasa atau pekerjaan atas nama prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik untuk prinsipal. Keagenan menyatakan bahwa perusahaan menimbulkan masalah karena masing-masing pihak akan selalu mengoptimalkan kepentingannya. Hubungan ini akan memicu munculnya asimetri informasi antara manajemen dan pemilik yang dikenal dengan konflik keagenan. Dalam kerangka teori keagenan terdapat 3 macam hubungan keagenan. Yang pertama itu hubungan manajemen dengan pemilik, hubungan manajemen dengan kreditur, dan hubungan manajemen dengan pemerintah. Penelitian ini menggunakan teori keagenan karena akuntansi sebagai variabel dependen yang tercermin dari laporan keuangan, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya asimetri informasi antara manajer dan pemilik perusahaan untuk kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan berfokus pada bertambahnya hasil keuangan dan investasi di perusahaan, sedangkan manajer akan berfokus pada kompensasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan atas prestasinya. Hubungan teori keagenan dengan konservatisme dapat mengurangi biaya agensi, meningkatkan kualitas informasi, laporan keuangan, serta para pemegang saham menginginkan manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Selanjutnya saya menggunakan teori akuntansi positif, Pak. Teori akuntansi positif merupakan teori yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman tahun 86, di mana menjelaskan mengapa suatu kebijakan akuntansi dalam perusahaan
dapat menjadi masalah bagi pihak pemangku kepentingan pada laporan keuangan, serta untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang akan diterapkan di kondisi tertentu pada perusahaan. Dalam teori akuntansi positif dinyatakan bahwa jika sebuah perusahaan mengalami kesulitan atau financial, maka Putus suaranya. akan apabila hal ini masih putus gak, Pak? Ya putus itu lag. Oh, nge-lag. Oke, Pak. Atau coba kamu nggak pakai handset deh. Handset coba dilepas handsetnya. Oh, Handset coba dilepas. nggak bisa, Pak. Lagi rame, Pak. Oh lagi rame ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Biasanya kalau ada handset itu kan aplikasi kreasi itu. Sekarang Saya ganti WiFi dulu. Bentar, boleh ya, Pak? ya coba. Sebentar ya, Pak. Bunyi itu. Oh. Kamu udah pakai Mendeley? Udah mulai Mendeley pakai referensinya? Saya belum, Pak. Pakai Mendeley harusnya tuh langsung biar dia enggak. Oh ya. Kalau di awal tuh udah ada Mendeley langsung. Kalau enggak tuh Ya, baik, Pak. Iya. Ini udah terdengar, Pak, suara saya? Udah. Ya. Tapi jadi kresek tek. Bunyi gitu. Udah terus. Dulu. Ya. Nah, selanjutnya ini ada pengertian konservatisme akuntansi, Pak. Menurut Watts tahun 2003 mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metode akuntansi ditunjukkan pada metode yang melaporkan utang lebih tinggi. Dengan demikian, pemberi pinjaman akan menerima perlindungan atas risiko menurun. Nah, PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi. Akuntansi itu benar, konservatif akuntansi, coba cerita pakai kalimat sendiri. Konservatif akuntansi itu apa? Konservatif akuntansi. Ini loh. Konservatisme akuntansi itu Tidak, salah satu. Dibaca nih. Apa pemahamanmu apa? Pemahaman Mbak Nilu apa? Konservatisme akuntansi itu merupakan salah satu metode di mana dia mengakui laba mengakui biaya lebih dulu dibandingkan laba, Pak. Oke apa? Laba apa? Kenapa, Pak? Laba perusahaan, Pak. Kapan biaya dan laba itu kapan tuh? Terjadi kapan? Yang lalu atau yang akan datang? Yang akan datang. Jadi kalau misalkan belum ada pencatatannya, belum ditulis laba, Pak. Rugi? Kalau rugi lebih dicatatkan, Pak. Jadi gini, konservatif akuntansi dalam akuntansi itu dalam dalam pengukurannya itu, iya, Pak, dia menganut prinsip konservatisme. Prinsip di mana perusahaan itu lebih cenderung mengakui rugi yang akan terjadi di masa datang akibat konsekuensi masa lalu, lebih diakui sebagai rugi daripada mengakui laba yang terjadi di masa datang karena konsekuensi masa lalu. Karena hal ini lebih mengakui rugi daripada laba kan? Iya, Pak. Kenapa? Karena pengakuan laba itu akan membawa konsekuensi ekonomis lebih berat pada mengakui rugi, ya. Iya, Pak. Itu konservatif itu. Di pada kondisi harga turun, hasil pengukuran konservatif sama laba itu sama hasilnya. Pada harga turun ya, hasil konservatif sama moderat itu lawannya moderat ya. Iya, Pak. Moderat lawannya. Jadi kalau prinsip moderat itu sama prinsip konservatif, pengukuran sama kalau harga turun. Kalau harga naik, moderat itu lebih tinggi pada konservatif hasil pengukuran. Iya, Pak. Nah, itu konservatif itu. Ya. Oh, iya, Pak. Jadi kamu tulis di situ nanti itu ya. Tulis. Ya, nanti saya tambahin, Pak. Ya, baik, Pak. Oke, jadi kalau kita mereferensi tentang konsep di buku itu, hati-hati
Yang kamu jelaskan tuh konsepnya atau hanya penjelasan atau ujung-ujungnya, kulit-kulitnya. Iya, Pak. Nah, di samping itu ada di kalimat kamu, bahasa kamu memahami konsep menurut syahdu itu kamu paham. Ada kalimat kamu yang coba menganalisis. Gitu ya. Iya, Pak. Soalnya kutip-kutip aja, pembaca bingung nih. Kutip-kutip itu maksudnya apa? Iya, baik, Pak. Itu kamu jelaskan. Misal linia pertama ngutip si Badu. Iya. Kalau si Badu, kalau kedua kamu jelaskan si Badu itu maksudnya apa? Oh, ya, baik, Pak. Jadi di kajian teori seperti itu. Ya. Iya, Pak. Jadi kalau kamu mengutip si Badu, si Andi dan macam-macam ya. Ada yang maka menjelaskan wah si Badu, si Andi itu lebih baik masih si Rini misalnya contoh. Karena si Badu sama si Andi itu mengacu pendekatan pakai apa ini pakai apa Rini enggak gitu. Ada kata-kata itu menganalisis itu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Itu kajian teori itu ya, kajian teori. Iya. Ya. Baik, Pak. Apalagi terus, apalagi. Selanjutnya ini ada GCG-nya, Pak. Menurut Institute for Corporate Governance atau ICG, GCG ini diartikan sebagai mekanisme yang mengarah dan pengendalian perusahaan. Hah? Kenapa, Pak? GCG itu Indonesia udah kamu referensi belum? GCG. Udah, Pak. Udah. GCG Indonesia ada? Udah, Pak. Udah. Yang Mana tahun 2020 kemarin. Iya, Tapi di iya. latar belakangnya, Pak. Di sini saya tambahin lagi ya, Pak, nanti. Polisi bukan lagi di sini. Oke, baik, Pak. Ya, sebentar lagi nanti nih. Kalau kamu Iya, baik, Pak. ya jangan di latar belakangnya, jangan di sini ya juga dua-duanya. Iya, baik, Ya. Pak. Iya. Apa lagi? Di sini ada kepemilikan institusional. Saya mekanismenya pakai 4, Pak. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, sama komite audit. Ini kepemilikan institusional merupakan presentasi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Ini menurut Brilianti tahun 2013. Selanjutnya ada kepemilikan manajerial. Ini Jensen dan McLean tahun 1976 mengatakan bahwa salah satu elemen terpenting dari GCG adalah transparansi atau keterbukaan. Nah, ini saya ngambil kepemilikan manajerialnya dari Bapak, Pak, yang tahun 2021. Dengan meningkatkan kepemilikan saham manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik, karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya ini ada komisaris independen. Komisaris independen memiliki peran penting dalam perusahaan karena komisaris independen berperan sebagai pengendali dalam mengevaluasi keputusan manajer melalui keterampilan, keahlian, pengetahuan, dan objektivitas guna menekan biaya keagenan dan mengutamakan kepentingan pemegang saham. Dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi komisaris independen dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. Selanjutnya ada komite audit. Ini komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dan memberikan pengawasan secara menyeluruh. Ini menurut IIA merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki komite audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga menganjurkan dibentuknya komite audit di dalam organisasi lainnya termasuk lembaga-lembaga non-profit dan pemerintah. Ini selanjutnya ada variabel kontrol saya, leverage, Pak. Menurut Noviantri dan Ratnadi tahun 2015, leverage merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar hutang atau modal membiayai aktiva perusahaan. Referensi bahasa Inggris ada nggak? Ya, jurnal bahasa Inggris kamu referensi. Ada 5, Pak. Baru 5. Ya, tambah lagi ya. Iya. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya 5, bahasa Indonesianya 10, nggak boleh ya, Pak? Ya, 87 lah, posisi 87. Baik, Pak. 8 Indonesia, 7 Inggris ya. Iya, baik, Pak. Minimal tuh ya, minimal. Iya. Kalau masih kurang, belum bisa membuat kamu nggak belum cukup, tambah lagi. Iya, baik, Pak. Ya. Iya. Ya, terus. Ini selanjutnya ada financial distress, bisa diartikan sebagai munculnya sinyal atau gejala-gejala awal kebangkrutan terhadap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan atau juga kondisi yang terjadi sebelumnya terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Ini menurut Haryadi, Sumiati, dan Undina 2020. Nah, pada perusahaan yang tidak memiliki masalah keuangan, financial distress tuh kamu lihat di buku. Oh, ya, baik, Pak. Buku dulu baru jurnal ya. Ada Ya, buku baik, itu financial distress apa? Di investasi manajemen keuangan ada itu manajemen keuangan ya. Iya, baik, Pak.
Oh, bisa stres. Kutip manajemen keuangan itu, buku manajemen keuangan. Jadi baru kutip hasil apa di jurnal. Ya. Ya baik Pak. Jadi sayang juga kamu udah belajar di BSU buku bagus itu referensinya. Jadi masa nggak pernah pakai itu, buku itu. Buku penelitian nggak bisa pakai buku Simunawir. Yang buku Munawir aja pakai. Iya Pak. Oh, Selanjutnya ini Pak, ada penelitian terdahulu. Saya udah bikin satu paragraf, satu peneliti. ya udah. Itu Udah Pak. Tapi masih kurang, nanti saya tambahin lagi yang bahasa Inggrisnya Pak. Ini tabelnya udah kayak yang tadi Bapak itu Pak, nomor, nama peneliti dan tahun, variabel penelitian, hasil penelitian, sama gap research-nya. Ini udah saya buat. Masih kurang. Risetnya beda penelitian dengan kamu. Iya Pak, beda penelitian dengan saya. Ya, terus apa lagi? Terus ini kerangka pemikiran ya Pak. Ini saya mau nanya Pak, untuk yang variabel kontrol nih garisnya titik-titik ya Pak? Nggak sama aja, garis kan fungsi sama aja tuh. Oh sama aja, nanti dihitemin aja Pak? Sama aja. Oke. Sama aja nggak masalah. Ya titik itu. Oh ya. Terus ini ada hipotesis penelitian Pak, yang pertama pengaruh kepemilikan institusional terhadap konservatisme akuntansi. Ini udah saya jelasin juga. Terus ada penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian yang kamu sampaikan di sini, di hipotesis ini, Iya Pak. itu harus sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu itu ya Pak? Misalnya contoh siapa itu? Kamu coba dari mana? Saya Ramalinga Goda. Foreign et al. Tuh. Iya. Et al. Ada nggak kamu jelaskan di penelitian sebelumnya? Ada Pak. Foreign et al. Ada? Ada. Saya ngambil dari penelitian, tabel penelitian itu Pak. Iya itu, bagus Ya. bagus tuh ya. Iya. Lagi. Ini jadi H1-nya kepemilikan institusional berpengaruh positif. Tambah A kecil. Gini ya Pak? Nah tuh. Oh ya, baik Pak. Hipotesis alternatif 1. Oh ya, baik. Kalau H0, hipotesis 0. 1 ya. Iya, baik Pak. Itu kan yang alternatifnya. Iya. Ini ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi. Ini juga sama Pak, udah saya peneliti. Ini belum saya benerin. Ya. H2A. Ini juga pengaruh komisaris independen. Jadinya sama komite audit Pak. Kenapa komite audit? Komite audit, iya, pengaruh. Ya. Udah itu dulu aja Pak kira-kira. Oke, lanjutkan lagi ya. Iya, tinggal tambahin jurnal sama yang tadi ya Pak, dibenerin. Ya, sama jurnal masing sama itu ya, udah. Ya, baik Pak. Oke, lagi siapa lagi tuh? Selesai? Udah Pak. Oke, ada lagi yang lain ya? Kita foto bersama dulu, itu senyum ya fotonya ya. Bersama dulu ya. Untuk apa? Untuk hasil hari ini ya. Senyum ya. Si Tania senyum dong ya. Senyum terbaiknya selama ini. Udah. 1, 2, 3 ya. Bahasa kiri di grup ya. Grup apa bimbingan ya. Satu dua ya. Udah masuk belum? Udah masuk? Sudah Pak. Sudah. Udah ya. Lagi siap yang lain kita dari mana tuh? Ini. Bentar ya. Ada satu lagi nih ya. Yang masuk ada 2 kirim ya. Udah masuk satu lagi. Iya Pak, sudah Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, tuh. Yang itu nggak tahu mana tuh, nggak datangnya. Iya Pak, yang sakit, tadi saya Pak. bilang Pak. Yang sakit siapa? Amelia Pak. Apa? Amelia Pak. Sakit apa dia? Sakit. Sakit hati.
Gulanya rendah Pak katanya. Oh, gula rendah. Betul Pak. Nah, itu naikin aja gula. Makan apa? Kue yang banyak. Gula rendah. Orang gula tinggi sama masalah. Gula rendah ada ya? Gula rendah. Ada gula Gula rendah. rendah Pak. lemes juga Pak. Kenapa ada gula rendah? Nggak suka manis. Pasti Waktu anaknya manis ya. Nggak suka manis ya. Ya. Bilang sama dia jangan makan buah, makan manis-manis. Nah, dia makannya apa tuh? Kalau nggak suka manis, makannya air tawar terus dong. Itu air asin minumnya. Satu lagi sakit. Satu lagi saya lain mana yang lain? Si Azhar mana Azhar? Laki-laki itu saya cowok yang laki sama si Azhar. Azhar Nggak tahu, Pak. nggak tahu Pak. Saya tahu. Itu Pak yang tadi saya bilang yang kita belum tahu bimbingannya itu Pak. Jadi mungkin pada Oh, kaget mereka. belum. Iya. Oh iya iya. Ini yang bisa aja mungkin Pak. Oh iya iya. Tapi nanti dikasih tahu lagi kok Pak. Oke. Jumat jam 9 ya Pak. Ya jam 9. Ya Pak. Saya masa transisi nih lagi cari waktu yang pas. Tapi bukan Sabtu deh. Bukan Sabtu. Oke Pak. Karena saya lagi ngatur-ngatur jadwal saya juga nih. Ya. Tadi saya lagi dikejar sama teman saya tuh. Bikin buku belum selesai juga saya. Ada beberapa bab ya. Dikejar terus. Penelitian saya udah belum selesai. Ya. Jadi banyak juga sih yang kerjaan saya numpuk ya. Ya. Bisa kita satu lah ya. Itu ya. Iya Pak. Iya Pak. Udah subscribe YouTube saya udah. Udah Pak. Udah Pak. Udah dua-duanya. Oke. Terima kasih banyak ya. Ya, Oke, warahmatullahi wabarakatuh. makasih banyak Pak. Selalu ya, sehat selalu. Sehat selalu Makasih banyak Pak. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Izin live ya Pak. Izin live Pak. Izin Pak.